Bang Adit. Alhamdulillah baik-baik. Oke, mungkin Bang Pari ini ada yang mau disampaikan, mungkin Bang Emil atau Mas Adit duluan. Ya mungkin yang perihal ini ya yang intinya lah, intinya Bang ya, Iya. langsung ke intinya aja. Langsung mengenai ini aja, mengenai Perihal yang 500 juta itu ya? 500 juta. Jadi saat ini Aditya Zoni akan melakukan klarifikasi masalah laporan di Polda Metro Jaya yang kemarin udah kami datangi ke sana, udah kita datangi ke sana, dan ternyata memang bukti-bukti yang kita lihat tidak ada satupun yang menyatakan bahwasanya mereka pihak pelapor transfer kepada pihak Aditya Zoni, kepada klien saya. Jadi mungkin kurang lebihnya akan ditambahkan oleh klien saya sendiri langsung, dan barangkali nanti ada pertanyaan mengenai hal tersebut silahkan langsung ditanyakan kepada klien saya. Iya, intinya di sini yang kemarin ya dugaan penipuan dan dugaan penggelapan itu kita datang ke Polda Metro Jaya dan alhamdulillah sudah selesai juga ininya Bang ya, kita Ya, ketemu sama sementara sudah selesai. penyidiknya. Dan di situ memang yang saya lihat adalah kurangnya bukti. Jadi mungkin dari yang pandangan saya lihat kasus itu tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak ada bukti apa-apa yang membuktikan kalau saya itu menggelapkan uang, penipuan yang dibilang sama pelapor ya Bang ya. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja lah teman-teman gitu kan. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau laporin lagi itu buktinya harus kuat gitu. Iya, lebih baik Jangan seperti itu ya. jangan asal-asal lapor aja gitu. Lapor dengan kejelasan yang bukti yang masih kurang, Betul. yang masih minim sekali, main lapor, apalagi ini menyangkut nama baik seseorang ya. Betul. Dan memang laporan kemarin keberatan kami sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polda. Dan insya Allah segera mungkin ada kejelasan dari pihak Polda apakah itu bentuknya diberhentikan. Nah, jadi ya kita lihatlah langkah lanjut dari pihak Polda Metro Jaya. Saya yakin pihak Polda akan bertindak adil di sini. Iya. Benar apakah kasus ini layak untuk dilanjutkan ataukah tidak, begitu insya Allah pihak Polda akan bertindak sejujurnya dan tidak memberatkan seseorang yang memang benar-benar tidak pernah menerima uang tersebut. Betul. Jadi pada saat saya pertama kali terima laporan ini dari terima pemanggilan dari pihak Polda, klien saya Aditya Zoni ini langsung menghubungi saya. Pertanyaan pertama yang saya berikan kepada Aditya Zoni pada saat itu, apakah pernah kau menerima uang dalam bentuk separate, terpisah, 100 ataukah 50 10 kali ataukah 250 2 kali ataukah berapapun jumlahnya, intinya dari seseorang kau pernah terima uang 500 juta enggak? Bang, aku nggak pernah terima uang seperti itu yang nggak jelas bentuknya. Selama ini apa yang aku terima ya memang itu memang hakku, itu kata klien saya pada waktu itu. Dan akhirnya makanya saya kasih statement sebelum saya datang ke pihak Polda Metro Jaya pada waktu itu. Saya sempat kasih statement bahwasanya klien saya tidak pernah menerima uang dan saya berani fight untuk klien saya. Dan alhamdulillah memang setelah kami datang ke Polda Metro Jaya itu semua makin gamblang bahwasanya tidak pernah ada bukti transfer masuk kepada klien saya. Betul. Dalam bentuk apapun ataupun dalam bentuk barang. Jadi nggak pernah ada itu semua. Betul. Nah makanya saya ajukan keberatan juga kemarin ke Polda Metro Jaya. Kenapa kasus seperti ini kok masih diproses, diterima, dilanjutkan? Itu keberatan kami kepada pihak Polda Metro Jaya. Dan pihak Polda Metro Jaya menjamin netralitas dan insya Allah akan segera ada kejelasan yang lebih konkret di sini ya. Betul. Tapi Bang, kabarnya kan Abang memang sebelum pernah kenal dengan pelapor ya, dan pernah ada kerjasama. Mungkin bisa ceritain Bang kerjasama dalam bentuk apa sih Bang? Ya, jadi pada waktu itu pernah ada kerjasama skincare ya, Skincare. Nah, skincare
Cuman kalau misal kita bicara kerjasama, itu lingkupnya ranahnya udah bukan lingkup pidana lagi. Kalau memang permasalahannya bermasalah dari situ. Kalau muaranya dari situ, pasti ini lingkupnya lingkup perdata. Jadi ranah-ranah perdata, nggak boleh dibelokin ke ranah pidana, itu udah jelas sekali. Nah, makanya kemarin yang sempat saya tanyakan, pertama-tama kali, karena ini sifatnya titipan, yang pernah langsung saya tanyakan, ada bukti transfer enggak, ada serah terima duit enggak, ada saksi enggak serah terima duit, itu semua dibantah oleh klien saya pada waktu itu. Jadi jadi kalau menurut saya itu ya apa ya, ini masalah sebetulnya nggak perlu di ini bang ya. Ya. Maksudnya nggak perlu di Polda lah, ke Polres segala macam, itu sebetulnya masih bisa diselesaikan secara keluargaan. Apalagi kita kan pernah kerja bareng, mitra saya juga, jadi memang harusnya diselesaikan dengan secara keluargaan. Itu sih. Berarti memang udah ada upaya dari sana untuk keluarga juga apa gimana? Apa dari abang untuk upaya ke sana untuk keluarga? Sudah. Ya, Kita jadi ketemu. pada waktu itu memang pada waktu itu memang sempat ada pembicaraan antara mereka, cuma memang tidak ketemu titik temu lah. Dan pada saat itu ada salah satu tindakan mereka yang memaksa Aditya Zoni untuk tanda tangan. Jadi kunci semua permasalahan ini di saat pemaksaan pembuatan surat pernyataan tersebut ya. Ya, Dan surat pernyataan itu sudah kita cabut juga, kita udah memberitahu lawan bisnis dia atau kawan bisnis dia, kita udah memberitahu lewat somasi di Desember, kita udah kasih tahu bahwasanya pernyataan tersebut kita cabut ya, karena memang itu kan pernyataan itu perbuatan hukum sepihak, jadi bisa dicabut oleh Aditya Zoni pada saat itu si pembuat pernyataan. Apalagi pada saat itu kita ada saksi-saksi yang menyatakan bahwasanya pernyataan itu dibuat atas dasar paksaan. Jadi ada saksi yang melihat, menyaksikan bahwasanya pada waktu itu Aditya Zoni dipaksa untuk membuat surat pernyataan itu. Ya. Tapi kerjasama itu sudah berjalan atau baru Sudah mau berjalan dan Sudah sudah berjalan. berakhir. Sudah berjalan dan sudah berakhir. Kita itu mulainya itu di tahun 2021 dan terakhir itu kita di 2022 ya. Iya, 2022. Akhir 2022 akhir itu. Pertengahan, bukan akhir 2022, pertengahan 2022. alasan Ya, nggak kerjasamanya itu berhenti kenapa? Ya mungkin beda pandangan kali ya. Mungkin kan kalau misalkan bisnis itu pasti ada up and down-nya ya. Pasti ada naik dan turunnya. Jadi mungkin mitra saya ini maunya naik terus. jadi mungkin di situ kita nggak ketemu. Ya namanya bisnis, kita sebagai pembisnis pasti ada kalanya kita turun, pasti ada kalanya kita naik. Adit sendiri menggelontorkan dana berapa? Lumayan sih ya kalau Iya, misalkan banyak. untuk Yang modal skincare digelontorkan itu lumayan. Lumayan banyak lah. pada waktu Ratusan itu. Ratusan. Miliaran. Bang Adit, mungkin benar nggak sih menurut data yang beredar bahwa sempat mengalami teror juga dari pihak sana? Enggak sih Kalau enggak. teror enggak, cuman memang ada paksaan, Iya, ada ya semacam pengancaman mungkin yang bisa diartikan seperti itu, karena ada ancaman waktu itu mau ambil mobil Iya, atau iya. apa, dan teriak-teriak juga di depan Kebetulan rumah. di situ pada waktu itu saya sama istri saya sama anak saya cuma bertiga kan. Ya, kan teriak-teriak di Mereka berenam, jadi kayak di saya depan rumah itu juga salah satunya Iya. masuk kategori teror juga itu. Betul. Nah ini kan laporannya tidak terbukti, apakah akan Kalau masalah laporan ini tidak terbukti atau enggak, itu nanti bakal didalami oleh pihak yang berwajib. Cuman statement yang kita kasih buktinya tidak kuat. Jadi bukti yang mengarahkan bahwasanya Adit menerima uang tersebut tidak ada. Betul. Bukan tidak kuat lagi, tidak ada. Oke, menurut pengakuan tidak kuat ini akankah menjadi sebuah laporan balik nantinya? Nantinya insya Allah kita akan tunggu dulu hasil dari pihak Polda. Setelah itu kita pasti akan lakukan langkah hukum lagi. Kemarin berapa pertanyaan Dit? Kemarin di Polda sendiri diperiksa diambil. Kapan? Dan kapan juga? Pertanyaannya itu ada 20 ya di Polda Metro kemarin ya. Kapannya itu tanggal berapa ya? 25 Maret ya. 25 Maret. Jadi sesuai sama surat penangguhan saya untuk datang ke pemanggilan Polda pada saat itu,
kita meminta waktu sampai dengan tanggal 25 dengan asumsi proses kawal suara DPR RI udah selesai kemarin. Dan langsung kita sesuai dengan janji kita datang ke sana, kita selesaikan, kita klarifikasi, karena itu undangan bukan undangan apa, cuma klarifikasi aja. Jadi kita udah klarifikasi, dari situ kita bisa tahu bukti-bukti apa yang memberatkan Aditya Sony, tapi ternyata tidak ada bukti yang memberatkan Aditya Sony. Bang, saat disuruh dipaksa tanda tangan penerimaan uang yang nggak pernah abang terima itu, abang nggak curiga bang atau gimana? Waktu itu posisinya yang tadi saya bilang, di situ di rumah itu saya cuma ada sama istri saya, anak saya, dan mereka datang berenam. Itu membuat saya nggak nyaman sebetulnya. Panik Jadi, lah. pada saat disuruh tanda tangan ya saya ngangguk aja, karena memang saya nggak mau ribut pada saat itu gitu loh. Dan, tapi sudah tahu sendiri, ini surat pernyataan. Surat pernyataan itu saya yang buat sendiri, dan itu bisa dicabut sepihak karena saya yang membuat pernyataan. Kecuali itu surat perjanjian. Kalau perjanjian kan ada pihak 2, pihak 3, pihak 4 gitu lah. Itu susah. Ini pernyataan. Iya, ini pernyataan. Dan Jadi itu saya bisa tertera tahu. di situ bahwasanya Iya. itu pernyataan, bukan Pernyataan. perjanjian. Gitu sih. Gitu. Alasan. Dan itu akan bisa menjadi bukti bang kalau misalkan mau melapor balik nanti. Kalau lapor balik itu justru laporan tersebut yang akan jadi bukti kita, bahwasanya ada laporan termasuk berita-berita yang menyudutkan klien saya, itu jadi salah satu bukti kita bahwasanya dengan adanya laporan tersebut akhirnya nama baik klien saya Iya. ternoda lah, seperti itu. Biarpun ujungnya juga tidak terbukti. Iya. Di sosial media kan netizen pada kemana ini? Iya. Bicara soal bisnis, kapok nggak sih? Apalagi di Skincare menggelontorkan miliaran rupiah tadi lo bilang, ini kedepannya seperti apa? Masih tetap mau kok skincare, masih tetap mau kok. Karena kalau menurut saya ya, ketika bisnis itu kita gagal, itu kan jadi pelajaran lah, ya kan? Kalau misalkan saya nanti insya Allah saya akan main skincare lagi gitu, nggak masalah. Gitu. Cuman mungkin lebih baik lagi dari sebelumnya. Lebih hati-hati mungkin. Lebih hati-hati juga. Lebih selektif juga ya bang ya, memilih partner apa kerja. Harus, itu penting tuh, itu kuncinya tuh dalam bisnis. Kalau misalkan kita salah aja nemuin partner kita, itu bisa kemana-mana nanti. Kayak seperti sekarang. partner kerja dan juga perjanjian yang jelas. Betul. Antara partner itu yang mesti dikuatin lah, jangan sampai terjadi seperti ini. Fungsi dari seorang penasihat hukum, salah satu fungsinya yaitu mengarahkan klien untuk mendapat hak-haknya sesuai dengan perjanjian. Ya, Jadi jangan perjanjian itu di mulut secara verbal seperti apa, tapi ujungnya perjanjian itu tertulisnya beda. Nah, itu yang kemarin memang ada miss sedikit lah dari pihak si Aditya Sony dan mereka juga. Sekarang ini komunikasinya seperti apa bang dengan pihak sana bang? Nggak ada komunikasi, sudah nggak ada komunikasi sejak laporan itu ada, kita udah nggak ada komunikasi. Terakhir komunikasi kita di Desember pada saat saya membalas somasi mereka. Surat pernyataan yang lu tanda tangani karena terpaksa tidak ada maunya keributan, kalau boleh tahu isinya apa sih? Ya isinya ya itu ya. Isinya Pernyataan saya. pernyataan bahwasanya Aditya Sony menerima uang titipan. Iya. Nah itu kesalahan. Itu kesalahan saya. Kesalahan Saya fatal. akui itu kebodohan lah. Ya, kesalahan fatal, bukan bodohan, kesalahan fatal yang ya mungkin Aditya nggak tahu Belum lah, ngerti, belum ngerti. Nah setelah saya jelaskan semua, akhirnya langkah-langkah hukum udah kita langsung ambil pada saat itu di bulan Desember. Betul. Itu betul. awal saya diinformasikan kasus ini oleh Aditya Sony. Ya. Dan memang tidak ada buktinya ditransfer ataupun cash ya, nggak ada saksinya juga. Dan di sini tuh benar saya ini Malah yang selalu ada bilang, saksi itu ada penekanan dari pihak mereka, itu yang ada saksi. Ya silakan aja kalau misalkan mereka mau ngecek atau gimana, silakan. Misalkan ada bukti-bukti lain yang belum ditunjukkan, silakan, Ya, silakan aja. silakan ditunjukkan ke Polda Metro. Intinya di sini saya berani karena saya tidak salah. Gitu. Jadi silahkan kalau misalkan memang bukti cukup dilaporin, silahkan ya bang ya. Dilaporin kan adalah hak semua orang gitu loh. Tapi kalau misalkan melaporkan tanpa bukti yang cukup kuat, kalau menurut saya itu cuma buang-buang waktu sih gitu. Sia-siain waktu aja. Ya memaksakan keadaan. Betul. Itu ya.